Jadi ngaruh game. Ya kadinya yuk. Yuk. ya, oke. Untuk penelitian, sebelum kita ambil data, ya pada saat ambil data kita menggunakan kuesioner, terutama adalah kuesioner yang tidak standar atau belum standar. Contohnya kuesioner yang kita buat sendiri gitu ya. Kan ada kuesioner yang terstandar WHO, Kemenkes gitu kan ada. Kalau kita buat sendiri itu harus ada namanya uji validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen yang akan kita gunakan. Jadi sebelum ngambil data penelitian, ya setelah contohnya nanti setelah kita ujian proposal, kemudian kita sudah buat kuesioner. Kuesioner itu harus diuji coba. Tidak banyak sih sebenarnya. Contohnya nanti pada saat penelitian sampel kita ada 100 orang. Untuk uji validitas dan reliabilitas bisa cuman 15, 20 atau 30 tergantung dari ketersediaan responden yang akan kita gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Jadi dalam suatu penelitian ini adalah hal yang penting untuk menilai bagaimana alat ukur yang akan kita gunakan atau instrumen atau kuesioner yang akan digunakan. Ada namanya validitas dan reliabilitas. Reliabilitas ya, bukan kadang tuh reliabilitas gitu ya, tapi yang penting adalah yang benar adalah reliable. Dari kata reliabilitas. Aduh anjir, kamu nyedot apanya coy? Definisi dari validitas itu sendiri adalah kalau menurut KBBI adalah sahih, valid. Ngomonginnya sahih. Yaitu sifat benar menurut bahan bukti yang ada. Suka cuman itu susunya. Berkaitan dengan logika berpikir atau kekuatan hukum. Jadi dikatakan valid apabila dia benar-benar bisa mengukur apa yang akan kita ukur. Ya, jadi benar-benar memiliki kekuatan hukum. Aku suka manis. Kalau untuk yang uji instrumennya sudah standar ya, memang itu sudah kita berhak untuk menggunakan itu tanpa dilakukan uji validitas. Atau kalau alat ukur, kita akan melakukan suatu pengukuran. Ya, jadi harus dilakukan uji validitasnya dengan dilakukan uji tera untuk instrumen-instrumen seperti alat ukur, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas, yaitu ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran atau namanya adalah andal, dapat diandalkan, keterandalan gitu ya. Nah, contoh gampangnya gini, kalau kita mau mengukur berat badan, kan ada berat badan bayi, balita, dewasa. Kalau pada bayi di mana bayinya dia belum bisa berdiri, kita nggak mungkin menggunakan timbangan injak atau bedroom scale. Berarti kalau kita bayi mengukurnya pakai bedroom scale, itu alat ukurnya tidak valid, tidak benar, tidak sahih. Ya, tapi akan benar apabila kita menimbang bayi yang belum bisa berdiri dengan baby scale yang ditidurkan. Itu benar, itu valid gitu ya. Kemudian kalau reliabilitas apabila kita mengukur, biasanya kalau mengukur itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, pertama contohnya 9 kilo, kedua 9,1, kedua 9,05 gitu. Nah, itu dinamakan reliable ya. Si Anis makan mana wae? Aku tadi nawarin ada yang mau. Masih dalam Anis masak resep penunggus beak. Tapi kalau pertama dikur 9, kedua dikur 10. Ya, ketiga 10,5 itu jauh rentangnya, apalagi untuk bayi dan balita. Sekilo itu sangat berarti bagi bayi dan balita. Kalau kurang dia mungkin bisa yang awalnya normal dia masih justru di bawah garis merah gitu di KMS. Ini namanya adalah reliable, teliti, diukur beberapa kali, dia menunjukkan hasil yang tepat, yang sama. Itu ya bedanya validitas dan reliabilitas. Sekarang malah jadi kelihatan kayak latan,
Apabila dalam kuesioner, ya kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner, nanti kan kuesioner kita akan ada beberapa pertanyaan kan, ya contohnya yang kemarin kita pengetahuan ada dalam 15 pertanyaan, atau mungkin nanti lebih banyak lagi ada 25 pertanyaan. Sikap kita ada sampai dengan 20 pertanyaan. Nah itu jadi katakan valid apabila tiap-tiap pertanyaan tadi mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Contohnya kalau pengetahuan kan dari kata tahu, bagaimana dia tahu, nanti akan ada kisi-kisi gejalanya, tanda, dampak, pengertian, ya kelemahan, kelebihan gitu ya. Nah itu kan ada sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu dalam kuesioner tersebut. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mewakili definisi, mewakili gejala, mewakili tanda, mewakili bagaimana mendeteksi terjadinya suatu penyakit yang akan kita ukur tadi. Gitu. Ibunya tahu nggak sih tanda gejala penyakit diare? Sama Isusi. Nah, itu jadi mampu mengungkapkan sesuatu yang akan kita ukur. Contohnya pengetahuan atau mungkin sikapnya bagaimana, atau perilaku. Ya udah. Dalam uji reliabilitas, suatu kuesioner atau instrumen dikatakan handal atau tepat apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu, atau tadi alat ukur dia juga konsisten dari waktu ke waktu, hasilnya sama, rentangnya tidak terlalu panjang. Transfer bank ke si bank punyanya Shopee Pay. Kemudian instrumen atau kuesioner, ya kuesioner yang akan kita gunakan dia harus memiliki validitas valid, ya baik secara internal dan eksternal. Ini Baki mau bayar ya? Validitas internal yaitu sekalian? apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional atau secara teoritis mencerminkan apa yang akan diukur dan dikembangkan menurut teori yang relevan. Ya, nah kita mau pengetahuan berkaitan dengan KRR, kita harus cari secara teori KRR itu ada apa saja. Ini mau. Ya, contohnya kita mau meneliti berkaitan dengan kepuasan pasien yang berobat ke BPM, kan harus ada kriteria secara teori. Dikatakan puas apabila dia bagaimana. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan secara teori. Ya. Dari segi empati, kalau petugasnya ada empatinya dia akan puas, kemudian sarana prasarananya bagus dia akan puas. Jadi itu secara teorinya. Ya. Kemudian penampilan tangible, penampilan dari dokternya, perawatnya, bidannya, dia penampilannya meyakinkan, nanti dia akan puas pasien. Jadi secara teorinya itu kalau kita mau mengembangkan suatu instrumen, teorinya apa dulu? Nah, nanti kita biasanya akan buat suatu kisi-kisi. Ya, coba teman-teman nanti kalau pas membuat instrumen ada kisi-kisinya seperti apa. Boleh teman-teman cari ya penelitian-penelitian di perpustakaan gitu, baik skripsi, tesis atau LTA dan segala macam, studi kasus gitu. Kemudian validitas eksternal yaitu apabila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada dan dikembangkan menurut fakta empiris. Ya. Sehingga menggambarkan seberapa efektif temuan yang didapatkan dapat digeneralisasikan pada latar belakang, populasi dan karakteristik dan situasi yang sama. Jadi contohnya nih, kita mau meneliti di
pada bayi dan balita. Pakaian buat Ya, jajan instrumennya sudah kita beli ke kembangkan. Shopee. Nanti kalau di 11-11 ya. Bohong, kita bohongnya jujur. buat instrumen itu di Jadi puskesmas bohong apa A jujur? Bohong tapi dengan melipat puskesmas duit tapi B, jujur gitu. Oh, jujur karena dia jajannya tapi akan dilebihan menghasilkan, padahal kan. Enggak, kita bisa dilebihin, generalisasikan gitu. Oh, mau uang dia. Bisa kita dapatkan hasil yang apa Bohong tuh serupa biasa gitu. biaci yang ngasih kan aku tuh anak kos biaci. Ya. Kita bisa generalisasikan pada latar belakang yang serupa. Contohnya Pas di mata udah minta lagi. apa remaja putri dia tahu mengenai pramenstruasi itu apa ya? Apa? Sebelum atau menstruasi pertama kali itu apa? Izin menards ibu. Menards, oke. Menards itu dia tahu nggak sih gitu ya? Ternyata pengetahuan pada anak-anak SMA, SMP itu sebagian besar itu kurang paham gitu. Anak-anak SMP ya kurang paham gejala, tanda dan segala macamnya, dampaknya dan segala macamnya. 50 Sebagian besar adalah pengetahuannya cukup. Aku bete Nanti kalau kita 270 mau perak. generalisasikan, 330. kita penelitian di Puskesmas X, kita generalisasikan di Kota Cimahi gitu ya. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Yang duitnya sedikit gimana? Berarti Yang sebagian duitnya besar banyak mulu. juga Si Neng mah di saya remaja nugas mana lihat? atau remaja putri di Kota Cimahi juga nggak tahu bagaimana atau kurang tahu Interogasi anjay. minat tadi gitu. Ya aku pengen. Itu adalah validitas eksternal. Tuan Keng. Saya tiung ya, jangan Lin. Aku kenyang banget ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. 1620 ya? Naon lagi ya teh? Sumber validitas eksternal. Jadi bagaimana agar bisa digeneralisasikan gitu. Ya. Di Gua sini tidur kita anjay. bisa Kayak lamun 20. melakukan seleksi. Miluan. Ya. Contohnya Nah, kita padahal tuh melakukan dipakainya tadi pengacakan. G. Pengacakan itu Pola secara kan, random guys. diambil secara random. Dan terpisah menjadi contohnya nih kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ini kalau kita mau penelitian eksperimen ya, contohnya ada pijat pada punggung belakang gitu, atau pijat untuk menurunkan nyeri pada haid.